Nest.js itu adalah sebuah framework ya, yang dibangun di atas Node.js, berfokus pada pembuatan aplikasi server-side ya, yang dapat membuat aplikasi server-side menjadi efisien, reliable, dan scalable. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggi Adi Pradana. Saya anggota dari tim HCM. Tema Tech Talk yang akan saya bawakan yaitu tentang Nest.js. Untuk agendanya nanti saya akan mengenalkan secara singkat Nest.js kepada teman-teman. Terus nanti mungkin ada live coding sedikit, membuat aplikasi sederhana dengan Nest.js. Terus kemudian nanti kita bisa menyimpulkan dan akhir penutup dan tanya jawab mungkin ya. Oke, langsung kenalan Nest.js. Sedikit disclaimer, Nest.js, saya sendiri baru ini meriset atau mengekspor tentang Nest.js, jadi belum terlalu menyelam lebih dalam di Nest.js ini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin udah lebih familiar tentang Nest.js, jikalau ada ketika saya menjelaskan Nest.js ini ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dikoreksi. Oke, kita langsung saja ke Nest.js ini ya. Nest.js ini sendiri itu adalah sebuah framework ya, yang dibangun di atas Node.js. Yang kita tahu sendiri, Node.js itu merupakan lingua francanya aplikasi-aplikasi framework JavaScript ya. Terus kemudian Nest.js ini sendiri itu berfokus pada pembuatan aplikasi server-side ya, yang dapat membuat aplikasi server-side menjadi efisien, reliable, dan scalable. Nest.js sendiri itu masih framework yang tergolong baru ya, tahun 2017, dibuat oleh seorang yang berkebangsaan Polandia bernama Kamil Myslivich. Beliau itu adalah seorang Google Developer Expert, dan beliau juga pegiat open source. Kemudian Nest.js sendiri menggunakan TypeScript ya dalam pengembangannya. Jadi nanti ada beberapa fitur-fitur yang ada di TypeScript di dalam Nest.js. Dan tentunya Nest.js itu bersifat open source, jadi untuk teman-teman yang ingin berkontribusi untuk pengembangan Nest.js bisa langsung mengunjungi halaman resminya di nestjs.com ya. Jadi nanti akan diarahkan ke GitHub-nya Nest.js. Selanjutnya ini ada Nest.js Benefits, hasil tangkapan layar dari halaman resminya. Nest.js sendiri itu memiliki 3 keunggulan ya. Yang pertama itu extensible, karena dia itu menggunakan arsitektur yang modular, jadi dibagi-bagi ke modul gitu. Jadi kita jadi lebih fleksibel ketika mengembangkan aplikasi server-side. Jadi nggak strict, kita bisa menggunakan library lain untuk mengembangkan aplikasinya sesuai dengan modul yang kita butuhkan. Kemudian ada versatile, tentu saja versatile ini adaptif ya, berarti adaptif untuk teknologi server-side. Kemudian progresif, jadi ini mengikuti memanfaatkan perkembangan teknologi JavaScript yang terbaru dan desain pattern yang baru juga untuk mengikuti perkembangan di Node.js. Kemudian Nest.js dan Angular. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah menggunakan Angular dan menggunakan Nest.js, mungkin akan sedikit familiar dengan kesamaan yang ada pada Nest.js di Angular. Jadi Nest.js ini mempunyai desain pattern yang hampir sama seperti Angular. Dia itu banyak mengadopsi fitur dan dari TypeScript dan teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Angular. Contoh-contoh fiturnya itu ada seperti dynamic modules, dependency injection, services, dekorator, dan masih banyak lagi ya.
Selanjutnya, ini keunggulan Next.js. Next.js itu juga menyediakan arsitektur yang sama seperti aplikasi server lainnya di .NET Core Web APIs dan Java REST APIs. Kemudian karena desain pattern-nya yang sama dengan Angular, jadi memudahkan Angular developer itu untuk bisa terjun langsung ke aplikasi first-line Next.js. Karena sudah familiar dengan Angular dan Next.js itu hampir sama, jadi tidak perlu adaptasi terlalu lama, langsung bisa terjun. Kemudian ini tadi sudah disebutkan manfaatkan fitur-fitur dari arsitektur Angular. Kemudian Next.js sendiri itu menggunakan type ORM, Object Relational Management, untuk memanfaatkan koneksi ke database SQL maupun NoSQL. Tentu saja Next.js itu juga dapat memanfaatkan library dari Node.js menggunakan npm atau yarn untuk membangun aplikasi di server. Tanpa berlama-lama, mungkin itu tadi penjelasan pengenalan singkat mengenai Next.js. Mungkin kita akan langsung kode saja. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi task management sederhana menggunakan Next.js. Yang diperlukan adalah pertama adalah text editor, Node.js, npm yarn, dan Next.js CLI, dan tentunya Postman untuk nanti kita lakukan testing. Kemudian ini aplikasinya, kita akan membuat sebuah endpoint menggunakan Next.js untuk get, post, delete, dan patch update, jadi CRUD biasa. Sedikit disclaimer, ini mungkin nanti cuma sederhana untuk pembuatannya, jadi tidak sampai kompleks ya, sampai koneksi ke database atau apa. Saya hanya akan menggunakan array kosong untuk menyimpan datanya nanti. Langsung saja kita menuju ke sini. Pertama kita akan membuat sebuah proyek baru di editor kita. Saya menggunakan Visual Studio. Di terminal kita menggunakan Next.js CLI. Kita bisa membuat proyek baru dengan mengetikkan Nest new, nama aplikasi yang ingin kita buat. Karena saya sudah membuat ini ya, jadi kita langsung saja. Nanti biasanya misalnya. Nah, nanti kita akan milih di sini untuk package manager yang ingin kita gunakan. Biasanya menggunakan Yarn. Sudah saya buat, mungkin kita batalkan saja. Oke, ini sudah dibuat kosongan, maksudnya fresh install dari proyek yang dibikin oleh Next.js. Kemudian ini kita bisa melihat sendiri struktur foldernya itu sama seperti yang ada pada di Angular. Ada modul, ada service, ada lain-lain. Kemudian kita langsung saja ya membuat sebuah file skema berupa, atau kita akan membuat tas, kita pakai jadi dengan aja kita di ini dengan Next.js CLI kita dimudahkan untuk membuat tas secara langsung ya dengan perintah. Kita membuat modul baru di sini. Kita akan membuat controller untuk handling request yang nanti akan digunakan. Justru saya tidak ingin menggenerate file yang tidak diperlukan untuk seperti ini. Dan saya ingin menggenerate satu lagi file, yaitu service.
tanpa menggunakan spek. Ya, jadi ini ya, eh, modul ini adalah setiap project di Next.js pasti ada modul. Jadi sama seperti yang pada di Angular, dia didefinisikan dengan dekorator modul di sini. Kemudian di dalamnya ada property imports controller providers. Itu yang nanti digunakan untuk menjalankan aplikasinya di main.ts ini. Dia akan listen port 3000. Oke, langsung kalau controller sama seperti konsep MVC dan microservice lainnya ya, untuk melakukan handle request. Service ini untuk tempat gimana kita mengatur bisnis logic kita dalam pengembangan aplikasi server-side-nya. Ya. Oke, kita sudah membuat 3 file ini. Nanti kita akan banyak coding di dalam sini. Uh, ini kita biarkan saja tidak dilakukan. Kita membuat ini, kita akan membuat model dulu ya. Model struktur data dari aplikasi tax ini isinya seperti apa. Jadi kita akan membuat di sini, misalnya namanya tax model. Ini kita akan membuat sebuah interface nama tax. Isinya itu struktur data dari yang ingin kita berikan. Mungkin ID ya, dengan data string, kemudian juga bagian deskripsi dari taksnya dan status dari taksnya. Nah, status ini nanti mungkin saya akan menggunakan enumerasi. Nah, saya ingin status. Dan di sini kita ingin membuat statusnya misalnya open, kita taksnya terbuka, dan in progress, kita samakan seperti yang ada di Jira. Kemudian done, dan isikan di sini status. Jadi setelah kita membuat model, kita akan sebuah file controller ya. Kita perlu menentukan constructor untuk melakukan dependency injection terhadap file service. Ini sini. Oke. Setelah kita definisikan di sini, mungkin kita sekarang ke file task service untuk membuat bisnis logiknya di sini. Kita akan menyimpan datanya di sebuah tipe data namanya task saja di sini. Definisikan tipe datanya berdasarkan model yang telah kita buat tadi. Task datanya tipe array kosong. Ini kita perlu import dulu berarti. Oke, di sini oke, langsung kita buat untuk metode pertamanya itu HTTP GET
untuk get semua data ya. Function untuk get semua datanya. Oke, mau dan akan return mulai dari task ini. Kemudian kita definisikan metodenya di sini, metode request-nya di sini, menggunakan decorator yang sudah ada pada Nest. Kita get di sini, get di sini dari Nest.js akan melakukan itu, verb-nya. Kita definisikan function-nya, metode function-nya. Kita samakan saja yang ada di service. Kemudian kita gunakan dependency injection ya. Kita udah definisikan di sini, jadi kita tinggal panggil tag service. Uh, Kita bisa langsung melakukan testing, melihat perintah yang start environment dev. Mohon maaf ya ini, mungkin saya tidak tahu caranya gimana. Oh, mungkin karena tadi saya membuat project baru ya, jadinya agak sedikit error. Tidak tahu kenapa ya. Mungkin mencoba untuk membuat hal baru lagi. Tidak tahu apakah waktunya cukup. Oke, sembari kita menunggu proses pembuatan, mungkin nanti kita bakal melakukan hal yang sama di sini, di desktopnya. Kita lanjut saja ya. Sudah membuat modul untuk kontrol ini, get. Kita akan lanjut membuat metode post ya, create berarti. Create, kita buat function di server sini. Namun sebelumnya mungkin saya akan membuat itu folder menyimpan transfer object di sini, supaya nanti parameternya kita tinggal passing dari kelas yang ada di sini. Uh, Sama di do task.do. Oh, ini sudah selesai dibuat ya. Mungkin saya langsung pindah ke sini. Di sini
Oke, kalau di sini udah bisa ya. Tadi kenapa nggak bisa? Hmm. Dari sini tadi, ulang lagi, terus on module dulu, Max, X, kemudian tadi kita tinggal kupas aja. Ini file, kita buat file dari tas. Ini di sini. Ya, ya. Kemudian controller yang tadi yang service. Ya, langsung saja kita. Oke, udah ya. Get di sini. Jadi listen dengan port 2000, misalnya HTTP, oke, dan ini sudah dapat array kosongnya, masuk, belum ada datanya. Kita lanjut ke sebagai lanjut buat di DTO. Di sini adalah kita namakan lagi create password. Jadi ini fungsinya DTO itu data transfer check supaya lebih readable dan rapi saja. Oh, kelas di dalam kelasnya itu ada tipe data panggil itu description. Ini, oke. Kemudian kita buat function baru bebas dengan memanggil data dari bebas titik di sini mendefinisikan di bebas DPO dan didefinisikan dengan datanya dari DPO yang kita telah buat tadi. Dan di dalam sini kita akan mendekonstruksi kelas DPO-nya.
isinya people dan description. Create task dulu. Nah, setelah itu kita membuat sebuah objek untuk nanti di-push ke dalam objek JSON-nya, datanya nanti dikirim. Saya dan ini ID. Mungkin untuk ID ini supaya mengenerate otomatis kita gunakan UUID aja ya. UUID sudah ada dari bawaan Node.js ya. Kita gunakan random UUID di sini. Dan people dan description. Kemudian yang terakhir status. Terusnya kita isi value-nya dengan status saya, status dot apa ini misalnya open. Terus setelah kita buat objeknya, kita ingin melakukan push ke tax, masukkan tax. Kemudian kita return value-nya di tax. Setelah kita definisikan business logic-nya di service, lanjut kita akan membuatnya di sini, post internet otomatis out create. Dan kita akan membuat parameter grade DTO yang didefinisikan dari task DTO yang tadi kita buat sebelumnya. Lihat task DTO sini. Untuk post sendiri kita akan menggunakan body di itu pengisian datanya ya. Nanti di postman kita cukup mereturn function dari task service task dan kita akan satu parameter yang kita buat yaitu task gitu. Oke, sudah ya. Kita tes langsung untuk yang grade-nya, yang postnya maksud saya, manual post. Kemudian kita masukkan di dalam body di sini. Tadi title dan description nya sesuai yang ada di DTO tadi. Misalnya do task. This is a task. Oke, sudah masuk ya berarti di sini. Kita coba get. Oke, sudah masuk. Kita coba buat lagi untuk task number 2. Number 2. Task coba. Oke, task number 2 masuk. Oke, sudah masuk lagi di sini. Kita sudah berhasil membuat get dan method get data dan post data ya. Selanjutnya saya akan coba membuat get by ID. Jadi hanya meng-get satu ID saja. Masuk ke task service untuk kita mendefinisikan bisnis logiknya. Pertama kita butuhkan adalah mana dia itu akan memanggil berdasarkan ID.
definisikan di sini menggunakan string, dan dia akan mereturn value dari this dari tagsnya, tapi kita akan melakukan find berdasarkan ID menggunakan arrow function. Di sini kita namakan tags saja, saudara. Kita ceknya berdasarkan ID. ID itu apakah sama dengan ID yang passing dari parameter. Ini sudah. uh, lanjut ke sini ya untuk membuat itunya, ada controllernya, memuat ID. Oke, nanti di ID kita ingin localhost 3000, kemudian ini nanti ada tax, kemudian di sini ada ID-nya ya. Jadi kita harus dapatkan tag-nya ID di sini. Kemudian kita buat fungsinya untuk menangkap itu. Get tax ID. Karena ini merupakan 4 params, jadi kita menggunakan dekorator param yang mendefinisikan kalau kita itu ingin memanggil ID. Jadi SJS akan membaca param di sini ID ke sini. Kemudian dengan tipe data parameternya jelas kita harus juga definisikan ya, ID. Dan selanjutnya tinggal return value-nya dari AXIS buat tax by ID. Set. Oke, kemudian kita coba ya, tax by ID. Misalnya di sini kita coba buat tax lagi. Kita misalnya mau mencari ID cuma ini saja, mencari tax yang berdasarkan ID ini. Oke, udah masuk ya berarti berhasil mendapatkan itu. Lanjut untuk delete ya, delete sama seperti get by ID akan mendelete. Kita definisikan dulu bisnis logiknya di sini. Buat function baru untuk delete, dia yang parameternya menangkap ID tentunya. Yang mau di-delete. Kemudian dia tidak akan mereturn, nanti kita returnin saja berupa respon aja, sukses menghapus data. Nah, di sini kita menggunakan filter ya. Kita akan mengisi tags ini dari tags dengan filter array function, mengisinya dengan tags berdasarkan tidak sama dengan ini. Oh, lupa nih. Oke, selanjutnya kita buat ini ya, stopnya, delete. Tentu saja kita perlu definisikan sama dengan yang tadi. Delete. Ini belum sudah. Delete docs by ID. Kita definisikan di sini sama seperti itu, menggunakan parameter i. Return this
task service, kita panggil fungsinya yang berada di task service, delete task dengan mempassing nilai dari ID. Oke, kita coba 4, 5, ya. Nah, ini udah hasil. Kita coba kupas ini dan dilihat di sini. Misalnya ini, kita mau menghapus task yang nomor 4 ini. Oke, sudah sukses menghapus data, berarti kita cek, pastikan oke sudah terhapus ya. By ID, post untuk create datanya, kemudian untuk delete-nya sudah berhasil. Terakhir ini adalah update ya. Update kita definisikan dulu seperti biasa di task service-nya ini. Pertama, saya membuat function untuk update. Untuk update-nya tadi sesuai dengan yang ada di tabel itu, saya ingin mengupdate status ya. Misalnya kita bisa ganti statusnya jadi open atau in progress atau done yang sudah didefinisikan di enum ini. Oke, update task status. Yang dibutuhkan adalah tentu saja ID-nya untuk mencari mana yang ingin diupdate. Kemudian statusnya ya, statusnya karena ini mengedit data status. Tinggalkan task status ini. Kemudian nanti di sini dia akan mendefinisikan kita get dulu tasknya. Oh iya, dulu ID-nya di sini. Task ID status. Oh iya, berarti oke. Saya agak lupa. Oh iya, berarti mendefinisikan task yang mana yang mau dihapus dulu. Uh, jadi kita harus membuat ID-nya tentunya. Task by ID. Kemudian di sini saya definisikan ketika sudah dapat ID-nya, ya statusnya kita ganti. Task. Setelah itu kita definisikan seperti biasa di sini untuk update-nya.
menggunakan verb, ya. Bisa juga dengan put, sama saja. Disesuaikan dengan yang tadi, kita belum mendapatkan ID dulu, mendapatkan get ID-nya dulu, habis itu apa yang mau di kemudian tadi update 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 status tadi. Bentar, sini kita perlu dua cara ya, menggunakan set param. Kemudian untuk update-nya kita menggunakan body-nya ini. Di update-nya nanti kita di body itu paramnya kita bentuknya ID, isikan sebagai string ID-nya, kemudian body status misalnya sebagai tax status. Dan kita akan tinggal mereturn saja sekarang sudah dibuat di tax service tax status, akan passing ID dan coba ya di sini ID-nya dulu ya, ini menggunakan batch buat dulu 5 lagi 6 target. Kalau kita ingin mengubah ini statusnya menjadi misalnya in progress, kita perlu ID-nya dulu, kita angkat di sini. Setelah itu statusnya apa, kita pakai di sini body, tadi status key-nya value-nya misalnya in. Oke, ada yang salah ini. Add ID status. Titik duanya Mas Tungki. Oh, titik 2 di oh sungguh. Line 25, line 25. Ah, iya ya, salah nih. Ability. Terima kasih Mas Haris. Nah, harus bikin lagi. Di sini itu kita update lagi. Coba kita mau mengupdate ini tax nomor 6 ini. Terus in progress sudah. Oke, sudah ya. Kita update lagi coba di sini. Berubah. Oke, mungkin itu aplikasi sederhana yang sudah buat pengimplementasian dari Next.js, bagaimana membuatnya. Lanjut ke slide ya. Jadi kita sudah berhasil membuat aplikasi sederhananya sesuai dengan yang kita butuhkan menggunakan Next.js. Jadi kita bisa menarik kesimpulan. Jadi Next.js framework ini untuk membangun aplikasi backend atau server side ya. Seperti sudah berhasil kita buat. Dan kemudian Next.js ini
memudahkan developer tadi menggunakan SJS CLI untuk membuat file skema seperti controller, service, yang tadinya menggunakan SJS CLI. Kemudian SJS itu seperti yang tadi kita sudah lihat mempunyai struktur yang sama dan hampir mirip dengan Angular. Jadi untuk developer Angular yang terjun ke dengan developer menggunakan SJS akan familiar ya. Dan terakhir tadi kita lihat bagaimana mudahnya membuat aplikasi API dengan SJS. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak dan saya kembalikan ke moderator Mas Ardi. Monggo.